Dari Mbak sendiri itu kenapa ngambil jurusan ini, Mbak? Gen dikawinkan itu ya emang kompleks banget sih. Cuma lapraknya itu Masya Allah, alhamdulillah. Tuh. Oke, hidup pertanian, hidup. Pertanian Indonesia. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Rio Hilmawan Bagas Triasoro di channel Rio Bagas. Oke, kembali lagi di segmen Kupas Tuntas Jurusan. Nah, di kesempatan kali ini aku mau bahas bersama pemateriku tentang salah satu jurusan yang namanya aja udah susah banget sih. Agroekoteknologi bersama Mbak Pipit. Gimana kabarnya Mbak Pipit di Semarang? Ya, alhamdulillah kabarku baik nih guys. Kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Amin. Oke. Mungkin kita kenalan dulu deh Mbak. Mbak Pipit ini sebenarnya dulu SMA di mana dan sekarang udah semester berapa di mana? Selamat siang ya teman-teman semuanya. Kenalin, namaku Arista Fitri Anggraini. Biasa dipanggil Pipit ya, kayak yang tadi Bagas panggil juga. Aku satu SMA sama Bagas dari SMA Negeri 1 Slawi. Nah, aku ini angkatan 2019. Sekarang masih menempuh pendidikan di Universitas Diponegoro di jurusan Agroekoteknologi yang namanya susah itu. Jadi sekarang aku udah angkatan 5, bukan angkatan, semester 5 berarti. Oke. Jadi sedikit flashback sendiri, aku tuh dulu kalau di Pramuka itu Mbak Pipit pradana aku di atas aku. Jadi kita ya dulu kakak kelas adik kelas lah. Makanya mungkin aku sedikit agak grogi gitu ya. Soalnya bicara sama kelas. Aku yang grogi sih kayaknya. Oke. Mungkin bisa jelasin sedikit Mbak kayak sekarang kesibukannya lagi ngapain gitu? Oke, jadi kesibukanku sekarang pasti kuliah ya guys, ya enggak? Iya sih. Bagus juga nih, pasti kuliah. Terus aku juga ikut organisasi, itu namanya BEM Fakultas. Nah itu di situ aku jadi staf ahli di bidang K dan PSDM. Terus aku juga lagi ambil KKN tematik nih. Jadi KKN tematik itu kayak KKN duluan gitu. Terus kebetulan ada program PHP 2D juga, itu seperti pengabdian masyarakat. Makanya aku stay di Semarang sekarang. Itu karena ada program itu gitu. Dan harus, kalau pengabdian kan nggak mungkin online ya. Ya nggak, pengabdian online ngapain gitu. Itu guys, mungkin itu sih kesibukanku. Oke, nih jadi aku apresiasi banget dan Mbak Pipit ini mungkin dari SMA dan sampai kuliah pun aktif di organisasi gitu dan aku berterima kasih banget udah menyempatkan waktunya untuk sharing-sharing untuk kesempatan kali ini. Sama-sama. Makasih banget juga nih Bagas. Awalnya mau diundur ya guys. Oke. Kita langsung masuk aja nih ke pembahasan mengenai jurusan agroekoteknologi ini. Sebenarnya apa sih Mbak yang dipelajari di jurusan ini? Soalnya dari namanya aja itu kayak ada 3 aspek ya, yaitu agro, eko, dan teknologi. Sebenarnya gimana sih yang dipelajari sama teman-teman ini? Agroekoteknologi itu sama kayak di agronomi, kayak di IPB gitu. Namanya aja yang beda gitu. Ada juga yang namanya agroteknologi, nggak ada ekonya gitu. Ekonya ketinggalan ya. Nah kalau di Undip ini bisa dibilang paket lengkapnya ya, agroekoteknologi. Sebelum kita ke agro, mungkin aku jelasin dikit ya. Jadi di Undip ini ada yang namanya Fakultas Peternakan dan Pertanian atau FPP. Nah FPP ini menaungi 2 departemen, yaitu Departemen Peternakan dan juga Departemen Pertanian. Kalau prodinya itu kita ada 4 prodi. Yang pertama ada prodi peternakan, kemudian ada prodi agroekoteknologi, terus ada prodi agribisnis dan juga ada prodi teknologi pangan. Jadi ketiga prodi Departemen Pertanian ini sangat berkesinambungan. Jadi agro itu lebih condong ke budidaya tanamannya nih guys. Jadi gimana caranya kita bisa menghasilkan tanaman yang mungkin berkualitas baik gitu. Nanti ada juga kan jurusan agribisnis tadi.
Agribisnis ini itu nanti yang memasarkan, jadi lebih ke pemasaran pertaniannya. Kemudian ada teknologi pangan, jelas namanya ya teknologi pangan, ya dari hasil tadi, gimana caranya bisa dihasilkan menjadi suatu makanan yang memiliki nilai jual gitu. Itu sejarah singkat, bukan sejarah sih, cerita singkatnya gitu. Kalau untuk agroekoteknologi, benar kata Bagas, ini ada 3 suku kata. Agro, kemudian ada ekologi, dan juga teknologi gitu. Jadi ini emang lebih berfokus pada budidaya tanaman dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Jadi kita juga mengikuti perkembangan zaman. Kayak mungkin budidaya tanaman di lahan. Itu kan sekarang udah nggak zaman ya. Kita udah sering pakai yang namanya hidroponik kalau Bagas tahu. Nah, itu hidroponik itu kan salah satu solusi, salah satu inovasi dari agroekoteknologi gitu. Dimana budidaya tanamannya itu udah nggak pakai tanah lagi nih, tapi kita udah pakai teknologi air gitu. Oke, menarik sekali untuk jurusan yang satu ini. Mungkin kita lebih kupas secara tajam lagi mengenai jurusan ini nih. Nah, sebenarnya kalau dari jurusan ini tuh matkulnya apa aja nih Mbak? Jadi jelasin secara singkat dong apa aja yang ada di dalamnya gitu. Jadi untuk mata kuliahnya sendiri di semester 1, kalau kamu masuk agro, bayanganmu apa guys? Coba aku tanya sih. Pertanian sih, kayak ya mungkin pengelolaan lahan kayak gitu sih. Ya benar sih. Tapi kalau kamu baru masuk banget nih, kamu bakal enjoy. Soalnya di semester 1 itu di Undip khususnya ya, itu kita kayak pelajaran SMA gitu guys. Jadi aku dapat kimia, dapat fisika lagi. Terus ada statistika gitu ya. Kemudian bahkan ada mata kuliah olahraga gitu di kita. Terus nanti di semester 2-nya itu mulai agak menjurus pertanian nih, kayak ada botani, kemudian dapat manajemen juga, dapat pengolahan tanah, tadi yang Bagas bilang ada ilmu tanah. Terus yang lebih susah lagi, itu nanti kita bakal dapat genetika. Genetikanya tuh genetika pertanian ya, bukan genetika manusia, beda. Terus nanti juga bakal dapat taksonomi, terus ada hidroponik juga gitu. Jadi mata kuliah di agro itu semakin ke atas semesternya, itu lebih mengerucut gitu, jadi lebih berfokus gitu. Oke, tapi mungkin agak menarik juga. Tapi kalau dari Mbak sendiri itu kenapa ngambil jurusan ini, Mbak? Jadi awalnya aku nggak tahu agroekoteknologi, guys. Jujur deh, kamu kelas 12 tahu nggak? Nggak ngerti sih. Kan? Nggak tahu agroekoteknologi. Nah, awalnya tuh jujur aku pengen ke kesehatan masyarakat awalnya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, terus aku juga pasti kamu juga doa kan ya, doa sama Allah juga, sholat kasih yang terbaik. Soalnya kan ini perkuliahan, jadi nggak main-main gitu pikirku. Nah terus kelas 12 akhir pas liburan menjelang SBMPTN itu tiba-tiba ada kakak sepupuku yang ngasih tahu jurusan agroekoteknologi ini. Nah terus aku semakin tertarik nih, oh agroekoteknologi ternyata menyenangkan gitu. Maksudnya aku kan jujur gak suka fisika gitu, gak suka, menghindari mata kuliah seperti itulah gitu. Akhirnya aku nyari jurusan yang emang gak ada fisikanya, tapi ternyata dapet sih, cuma dasar aja. Terus ya udah akhirnya aku memantapkan hati untuk di agroekoteknologi. Jadi pas SBM itu pilihanku 2. Pilihan yang pertama itu agro Undip, yang keduanya Kesmas UNES. Soalnya aku masih ada ganjel di Kesmas. Jadi pengen aja dan iseng sih sebenarnya. Tapi mungkin dari segi matkul sendiri, menurut perspektif Mbak sendiri itu matkul mana yang bisa dikatakan itu perlu ekstra effort lebih untuk paham? Aduh, banyak. Kalau yang paling susah banget dipahami menurutku tentang genetika sih, guys. Jadi ada matkul genetika tanaman, itu kamu mempelajari gen-gen tanaman, bayangin. Nah, terus ada matkul lanjutannya namanya pemuliaan tanaman.
Jadi kamu menciptakan varietas baru tanaman dengan perkawinan, tapi pakai gen gitu. Itu susah banget sih. Itu lagi aku dapetin sih pemulihan tanaman di semester ini. Itu paling susah menurutku. Ini dari pembicaranya aja tuh ya kayak gen dikawinkan itu ya emang kompleks banget sih. Oke. Tapi mungkin gini sih Mbak, kalau yang namanya mahasiswa kan ya nggak lepas sama yang namanya tugas sama praktikum. Nah, sedangkan kalau anak agroekoteknologi ini tuh tugas dan praktikumnya ngapain tuh, Mbak? Jadi agroekoteknologi Undip itu terkenal dengan lapraknya. Laprak itu laporan praktikumnya. Jadi emang banyak banget guys lapraknya. Ini tak bocorin aja ya. Tapi nggak usah takut sih, selagi kita masih erat sama angkatan kita itu pasti bakal gampang. Bahkan laprak itu bisa jadi pemersatu kita, soalnya kan sering di laboratorium bareng-bareng gitu sampai malam pas zaman offline ya. Karena ini online jadi di rumah masing-masing gitu. Kalau untuk tugasnya standar sih sebenarnya, kayak bikin makalah, kemudian bikin presentasi, itu yang paling banyak banget gitu. Gak ada tugas yang susah banget, itu enggak. Cuma lapraknya itu Masya Allah, alhamdulillah. Ya, jadi semester 1 itu aku ada 3 laporan praktikum, 3 mata kuliah praktikum. Terus di semester 2 berapa ya? 4 apa 5 gitu praktikum. Di semester 3 itu ada 6 kalau nggak salah ada 6 praktikum. Terus di semester 4-nya ada 7 praktikum. Sekarang semester 5 dari 10 mata kuliah cuma ada 1 mata kuliah yang nggak ada praktikumnya. Jadi 9 praktikum. Wow, keren sekali. Ya. Jadi praktikumnya banyak banget. Ya, banyak banget. Masya Allah. Naudzubillah. Mungkin aku agak sedikit menganalisiskan ya, namanya juga jurusan yang mungkin menitik beratkan pada sebuah praktek mungkin ya Mbak. Yang namanya juga agro ya. Agro kalau kita hanya bicara tentang teori-teori doang pun otomatis kayaknya kurang masuk, juga. Terus ekologinya, belum lagi tentang teknologi. Jadi kayak 3 komponen itu semuanya membutuhkan kayak istilahnya praktek lebih nggak sih? Bener banget. Tapi gini sih, maksudnya banyak hal yang kita dapat dari laprak itu. Soalnya kalau kita nulis laprak kan ada formatnya nih. Jadi itu sebenarnya kalau kita udah terbiasa, nanti pada saat skripsi itu bisa mempermudah kita. Soalnya kan banyak jurnal yang kita baca, terus dari segi formatnya itu udah bener gitu. Jadi sebenarnya ada benefitnya juga kita nulis laprak. Cuma ngejalaninnya ya semangat. Oke. Menarik. Terus gini nih Mbak, berbicara mengenai konsentrasi atau peminatan. Nah, kalau di Undip sendiri di jurusan ini tuh dapat hal tersebut di semester berapa dan apa aja gitu Mbak peminatannya? Oke, jadi untuk peminatannya itu sendiri sebenarnya gini ya guys, kalau misalnya kita ngambil IRS awal, itu kan nanti kita bisa ngambil mata kuliah di semester atasnya gitu. Kayak misal aku sekarang semester 5, nah aku ini bisa ngambil mata kuliah di semester 7, asalkan IPK aku itu lebih dari 3,5 gitu. Jadi peminatannya itu lebih mengerucutnya itu di semester 6 nanti gitu. Ada hidroponik atau ada tentang genetika tadi, atau kamu lebih konsentrasi ke benih gitu. Tapi aku sedikit memperpanjang juga ya Mbak. Kalau misal dengan adanya pemilihan peminatan ini, apakah nanti di tugas akhir kita pun akan mengambil sampelnya itu berdasarkan peminatan kita gitu Bu, sesuai arah? Oh enggak sih, jadi peminatan ini tuh kayak ngisi SKS kamu. Jadi kan ada maksimal kamu ngambil SKS nih kalau per semester. Kalau tadi kamu IPK-nya itu di atas 3,5, kamu bisa ngambil maksimalnya itu 24 SKS. Nah sedangkan mata kuliah yang ada di semester kamu sekarang itu misalnya cuma 18 SKS. Berarti kan itu masih ada sekitar 6 SKS lagi yang bisa kamu ambil kan. Nah, biar kamu bisa memenuhi SKS kamu buat skripsi, kamu kan bisa ngambil peminatan di semester berikutnya gitu. Nah, terus gini nih Mbak, pastikan kita harus banget ya sebagai mahasiswa, ya nggak harus ya, ada beberapa
univ mungkin nggak harus yang namanya internship atau sebuah magang gitu. Nah, kalau di jurusan ini sendiri itu magang itu target apa yang harus didapatkan dan magangnya tuh ngapain gitu? Oke, jadi mungkin aku cerita dikit tentang magangku kali ya guys. Jadi semester lalu itu aku sempat mengikuti program dari himpunan pertanian sendiri. Itu ada magang, program magang. Jadi tempat magangnya itu kita bebas milih di mana gitu. Jadi nggak diplot-plotin, tapi kita milih sendiri pengennya tuh berfokus ke mana. Misal kita suka hidroponik, kita bisa magang di tempat yang emang budidaya hidroponik gitu, atau mungkin aku suka pembenihan nih, jadi aku lebih condong magang ke tempat pembenihan itu. Jadi sebenarnya nggak ada instansi khusus kayak perusahaan gitu ya, tapi lebih ke bebas kamu passionnya di mana pun. Magang itu nggak masuk ke SKS, jadi kayak tadi outputnya itu ya untuk memperkaya ilmu kita. Kayak tadi Bagas kan ngomong kalau kita cuma teori pasti nggak akan paham kan, apalagi online kayak gini pasti kita butuh yang namanya magang gitu. Jadi sepinter-pinternya kita buat cari tempat magang yang emang kita bisa nyerap ilmu banyak dari tempat tersebut gitu. Jadi outputnya ya untuk diri kita sendiri sih sebenarnya. Terus gini nih Mbak, kalau teman-teman mau milih jurusan kan harus memandang di akhir nanti kita tuh mau jadi apa gitu, istilahnya tuh prospek ke depan mau jadi apa gitu. Tapi dari jurusan ini sendiri tuh yang udah Mbak bilang tadi kan ada kayak hidroponik, ada juga kayak pembenihan kayak gitu, dan mungkin sering kita temui istilahnya tuh kayak wirausaha gitu yang bangun kayak perkebunan hidroponik, terus juga kayak misal ada pembenihan misal tanaman ini dan lain-lain kayak gitu. Nah, sebenarnya sih kalau jurusan ini sendiri tuh prospek ke depan mau jadi apa gitu Mbak? Soalnya kalau dibandingkan dengan yang udah aku bicarakan tadi tuh kayaknya bagi yang nggak sarjana pun kayaknya bisa gitu istilahnya gitu. Banyak orang yang mandang, kamu ngapain kuliah pertanian? Pasti nantinya jadi petani, ya nggak? Pernah denger nggak? Benar. Oke. Itu sebenarnya menurut aku ya itu pemikiran yang masih konvensional, masih tradisional gitu. Oke, kita emang bisa jadi petani nih, kita yang berpendidikan maupun enggak, sama-sama bisa langsung jadi petani. Apalagi yang emang orang tuanya mungkin petani gitu, jadi kan ilmunya langsung ya. Itu lebih bagus sebenarnya. Tapi di sini kita yang berpendidikan pasti kan punya ilmu lebih nih, kayak tadi yang Bagas ngomong yang tentang hidroponik itu kan belum tentu yang tadi nggak kuliah ini tahu banyak tentang hidroponik gitu. Di sini kan kita langsung tahu dari dosen ya, jadi pasti ilmunya itu lebih pasti gitu, lebih akurat gitu. Untuk prospek kerja yang pertama bener kata kamu, pengusaha itu yang sangat menjanjikan sih, apalagi kemarin aku habis survei di Bandungan ya, itu ada pengusaha tanaman hias juga gitu. Nah, beliau juga ngomong kalau misalkan usaha pertanian, usaha tentang tanaman itu sebenarnya mereka tuh nggak perlu sesuatu lebih gitu. Maksudnya kamu nggak perlu nyirami tiap hari, kamu nggak perlu effort yang lebih untuk bisa menghasilkan. Soalnya tanaman itu kan tumbuh sendiri ya. Kalau kamu lihat di jalan pasti banyak tanaman. Itu kan tumbuh sendiri, tapi gimana cara kita bisa memanfaatkannya. Nah, itu salah satu prospek kerja dari pertanian yang bisa menjanjikan sih. Soalnya kalau dari profesi yang lain yang mungkin profesinya itu ada ikatan dengan atasan nih, kayak contohnya apa guys? Kayak PNS gitu, misalkan itu kan ada ikatan ya. Itu kan mereka gajinya menjanjikan, tapi waktu yang mereka keluarkan kan tentunya harus sebanding dengan gaji mereka gitu. Tapi kalau pengusaha pertanian itu enggak, kamu tiduran di rumah tiap hari bisa dapat uang, istilahnya kayak gitu. Jadi banyak banget kalau bicara tentang prospek kerja dari pertanian ya. Itu salah satunya tadi pengusaha, atau kamu pengen jadi menteri pertanian itu juga bisa. Terus dosen, kamu bisa juga dengan melanjutkan S2 gitu, atau yang paling banyak itu menjadi penyuluh pertanian gitu. Oke. Menarik sekali yang dilontarkan sama Mbak tadi. Yang nggak sarjana pun bisa jadi petani, dan kita yang sarjana pun bisa jadi petani. Jadi mungkin yang menjadi pembedanya tuh gini ya. Katakanlah kalau teknik sipil
itu ada kayak stigma ya sama-sama kuli, sedangkan kuli yang bagus banget tuh kuli Jawa, sedangkan mereka hanya tahu teori-teorinya doang, dalam hal praktek mereka masih kurang tuh. Tapi menariknya dari ketika kita belajar atau mendalami sebuah bidang, itu kayak terjadi sebuah kayak pemusatan perhatian kita dalam bidang tersebut, terus juga terjadi sebuah pengembangan lebih, dan akhirnya kayak berbuah sebuah hasil atau produk yang bisa dibilang itu tuh keren banget gitu. Soalnya mungkin ya zaman dahulu kan nggak ada yang namanya hidroponik ya, sedangkan kayak sekarang tuh udah mulai maraknya dengan hidroponik ya, mungkin karena berawal dari teman-teman yang kuliah di jurusan ini gitu. Jadi ada pengembangan sebuah hidroponik kayak gini sampai akhirnya booming gitu, dan akhirnya kita pun menerima sebuah imbasnya gitu. Dan mungkin kalau dalam hal teknologi pertanian sendiri, kalau di Jerman sendiri tuh kan benar-benar semuanya kayaknya udah pakai mesin gitu, pakai teknologi. Mulai dari bajaknya aja udah pakai traktor dan lain-lain, nyirami pakai pesawat, panen pakai traktor semua, dan bener-bener kayak mereka hanya butuh kayak istilahnya ngisi bensin atau kayak gitu doang gitu, dan mereka dengan satu orang bisa manen lahan yang ribuan hektar gitu dengan waktu cepat gitu. Jadi memang terjadi sebuah kayak pengefektifan atau pengeksploitasian lebih sih dalam hal pendidikan kita ketika kita bisa menekuni salah satu jurusan gitu sih. Itu menarik. Betul banget. Apalagi Jerman ya guys, itu kan udah maju banget tuh negaranya. Jadi teknologinya tuh pasti juga udah canggih banget dibandingkan dengan Indonesia. Iya gitu. Sampai aku sih ya Mbak kayak kalau misal naik kereta yang antar kota atau antar negara bagian gitu ya, itu kayak kan kita melewati sebuah kayak pedesaan atau perkebunan gitu ya, kayak aku hanya ngeliat nih ada orang mau manen itu mereka hanya nyetir gini doang terus tiba-tiba ini panen ini udah pada itu, terus juga ada orang yang nyirami dengan pesawat gitu, keren banget kayak gini gitu. Sedangkan aku kan aku di Brebes ya Mbak, Brebes itu kan terkenalnya dengan bawang gitu, bawang merah ya gitu. Dan sedangkan kayak ya Allah di desaku aja tuh kalau mau mau nandur aja tuh butuh banyak sekali orang, mau manen butuh banyak banget orang. Itu memang luar biasa sih. Aku apresiasi banget buat teman-teman yang kuliah di pertanian. Ya pertanian kita itu semakin maju gitu ya Mbak. Iya, jaya. Oke. Mungkin gini nih Mbak, ada nggak sih kayak pesan atau ujangan buat teman-teman yang mau ngambil jurusan salah satu ini nih? Jadi mungkin mereka agak bingung juga ya, agak mempertimbangkan mau ngambil jurusan ini nggak sih? Soalnya masih belum terlalu terkenal dan masih kurang sekali referensi tentang hal ini gitu. Oke, kalau pesannya buat teman-teman semuanya yang mungkin lagi berjuang ya guys sekarang, itu paling utama banget itu emang berdoa sih. Selain dari literasi, itu yang pertama berdoa itu paling penting banget. Jadi ketika kalian lagi resah, lagi bingung, itu emang obat penenangnya ya cuma doa bagi aku ya. Itu kemudian yang kedua, itu kalian harus mantepin hati kalian. Jadi jangan pilih jurusan ikut-ikutan temen atau pilih jurusan yang emang terlihat keren gitu. Kalian juga harus mempertimbangkan akreditasinya itu apa, jurusan itu, kemudian akreditasi dari universitasnya itu apa gitu. Jadi lebih ke impact dari diri kalian itu apa sih. Kalau misalkan ikut-ikutan temen itu kan kayak oh dia keren nih jurusannya, aku pengen juga kayak dia. Belum tentu teman-teman, itu tergantung dari kemampuan teman-teman semuanya, usaha teman-teman gimana. Terus yang tahu diri kita pengennya kemana ya diri kita sendiri gitu, bukan orang lain. Jadi jangan sampai pilih jurusan itu ikut-ikutan teman. Tergantung diri kalian sih, yakinin aja diri kalian itu pengennya kemana. Terus kalau misalkan teman-teman pengen di pertanian atau sekarang udah di pertanian, jangan sampai malu. Kadang kan ada orang ya yang kuliah di mana, di pertanian gitu, kayak minder. Kalian harus percaya diri, karena kalau misalkan nggak ada mahasiswa pertanian, itu bisa-bisa nanti teman-teman semuanya nggak makan gitu. Coba kalau misalkan
Kalau misalkan jurusan teknik sipil ya misalnya, jurusan teknik atau jurusan apalah, itu emang mereka bisa makan dari hasil mereka gitu. Mereka mainan sama paku, emang mau makan paku kan? Enggak kan gitu. Jadi jurusan pertanian itu sebenarnya penting banget untuk Indonesia, apalagi ya kalau misalkan benar-benar mendalami, terus ilmunya benar-benar diterapkan, itu bagus banget impactnya buat Indonesia. Kita bisa nyiptain tumbuhan-tumbuhan yang emang bervarietas unggul gitu. Kalau Bagas tahu kemarin ada janda bolong ya, itu lagi hype banget ya. Itu kan juga bernilai ekonomis tinggi ya, dan pastinya menjanjikan juga untuk ekonomi gitu. Jadi jangan sampai malu teman-teman, yakinin aja pengennya di mana, passionnya di mana gitu. Gitu. Dan paling penting kalau kuliah jangan tidur sih. Oke. Mungkin sebelum menutup pembahasan kali ini ada sebuah closing statement dari Bang. Closing statement, oke. Kalau dari aku, mungkin aku ambil kutipan dari Insinyur Soekarno aja nih guys. Kata Insinyur Soekarno, hidup matinya suatu bangsa adalah, ini boleh dikat gak sih guys? Boleh. Aku lupa bentar. Kalau closing statement dari aku ini, mungkin aku ambil kutipan dari Insinyur Soekarno aja ya. Jadi bicara soal pangan, itu kita bicara soal hidup nantinya suatu bangsa gitu. Jadi kalau misalkan suatu bangsa itu tidak menghasilkan pertanian sendiri, pertanian yang makmur sendiri, itu pasti negara tersebut itu bisa dibilang sudah mati teman-teman gitu. Jadi jangan sampai minder jadi mahasiswa pertanian, karena kita semua adalah pelopor bagi bangsa Indonesia khususnya gitu. Oke, hidup pertanian, hidup pertanian Indonesia. Enak banget tahu. Luar biasa sekali pembahasan tentang jurusan yang menarik sekali. Jadi mungkin banyak sekali orang yang belum tahu tentang hal ini, dan pada akhirnya kita mengulik secara detail dari jurusan yang luar biasa inilah, dan harapannya buat teman-teman bisa lebih ngerti sih, dan kayak terbuka mindset-nya bahwa kita kuliah pertanian ya nggak cuma jadi petani yang biasa doang, yang hanya mengandalkan tenaganya doang, tapi nggak kayak gitu konsepnya. Jadi bisa lebih berkali lipat dari itulah istilahnya. Terima kasih banyak Mbak Pipit untuk kesempatan sharing-sharing kali ini. Harapannya semoga teman-teman lebih tercerahkan. Dan buat teman-teman mungkin yang masih ingin bertanya tentang jurusan ini, bisa langsung komen aja di bawah atau langsung DM Mbak Pipit ini, Instagramnya di sini. Kalian bisa secara personal gitu buat lebih enak gitu. Oke, terima kasih Mbak Pipit. Jangan lupa subscribe, like, sharing semuanya. Oke. Terima kasih Mbak Pipit. Bye. Oke, sama-sama. Don't regret it, push myself to the limit. If I play it, then I win it. I'm just saying, I'm just living for today. For a minute, I don't stay, I just visit, have no shame, I admit it.